Pemerintah Indonesia berencana memangkas masa karantina para warga negara asing atau warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri menjadi hanya 5 hari dari sebelumnya 8 hari. Namun sejumlah epidemiolog menilai keputusan untuk memangkas masa karantina ini sangatlah beresiko. Pemerintah Indonesia berencana memangkas masa karantina agar warga negara asing atau warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri menjadi 5 hari dari sebelumnya 8 hari. Keputusan ini akan segera diterapkan jelang pembukaan penerbangan internasional ke Bali 14 Oktober. Namun keputusan untuk memangkas masa karantina dinilai oleh sejumlah epidemiolog sangat beresiko. Pasalnya masih ada potensi kasus yang lolos selama 5 hari, serta dikhawatirkan ada varian baru dari mutasi virus corona ini. Nah, bicara pintu masuk, nah di sini tentu kenapa kita harus setidaknya dalam masa uji coba ini yang saya usulkan adalah kita terapkan minimal 7 hari itu. Karena apa? Karena rata-rata masa periode jendela itu untuk memeriksa dan menentukan adanya virus itu biasanya di hari ke-6 atau paling cepat hari ke-5. Dan kedatangan itu disebutnya hari ke-0, Mbak Putri. Jadi kan kalau lihat itu kan sebetulnya memang harus 7 hari, harus 7 hari. Karena apa juga? Karena ini kita mau membangun kepercayaan dunia gitu, bahwa Indonesia bisa, bahwa Bali aman. Sehingga yang namanya uji coba atau pilot project ini harus berhasil, harus minimum sekali potensi kegagalannya. Dan untuk itulah saya tidak terlalu setuju itu dengan 5 hari ini karena peluang besarnya untuk lolos itu bisa sampai 25%. Itu studi yang dilakukan di New Zealand atau Selandia Baru. Kalau 5 hari. Nah, itu sudah ada studinya. Dan untuk diketahui dari CDC sendiri, bahkan beberapa negara yang berhasil, memang rata-rata di 7 hari itu. Nah, bahwa nanti ke depan kita akan bahkan melakukan free karantin atau tidak ada karantin itu bisa saja, tapi harus dibuktikan dulu bahwa protokol kesehatan yang kita miliki, yang kita buat ini efektif dan aman. Pengamat kebijakan publik menyatakan pemerintah pun harus melakukan edukasi agar masyarakat siap. Menurut saya yang penting itu adalah bagaimana kesiapan masyarakatnya, masyarakat Bali, sehingga ketika nanti ada turis datang misalnya ini karena kan dengan pemotongan itu kan diharapkan turis berbondong-bondong lah, berduyun-duyun datang ke Bali. Nah, disinilah masyarakat harus punya kesiapan. Setidaknya harus ada, pemerintah harus memberikan KIE ya, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat akan kesiapan adanya orang-orang asing yang akan datang, wisman-wisman itu pada datang, sehingga ada kesiapan mereka terhadap yang namanya protokol kesehatan. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat dan kaitannya dengan kepercayaan dunia internasional juga, agar penanganan COVID di Indonesia itu memang betul-betul terkendali. Kalau kebijakan ini kan sebenarnya juga kontraproduktif dengan kondisi terjemahan dari Bapak Presiden yang menyatakan bahwa kita harus hati-hati, waspada, tetapi kalau kita kemudian tidak bisa mengendalikan, nanti kan malah terjadi istilahnya kontraproduktif, terjadi situasi yang akan buruk lagi. Karena kita punya pengalaman sebelumnya gitu ya, di mana kemudian kehati-hatian ini menjadi hal yang pokok saya rasa, dan publik harus tahu, diberitahu, diberikan informasi yang betul, sehingga tidak simpang siur, sehingga menganggap bahwa semata-mata itu hanya untuk kepentingan turis saja, wisman saja. Meski memangkas masa karantina, pemerintah menegaskan syarat masuk ke Indonesia tetap diperketat. Semua itu adalah dalam konteks pemulihan dan perlindungan, atau perlindungan dan pemulihan. Semuanya itu adalah untuk warga negara. Dan sampai saat ini masih tetap menjalankan surat edaran nomor 12 Satgas tentang pintu masuk, karantina, dan tes PCR. Dan juga surat edaran Menteri Perhubungan nomor 74 tahun 2021. Di mana memang di situ karantina 8 kali 24 jam, kemudian ada testing PCR 2 kali, dan kemudian vaksinasi. Jadi tentu ini perlu memang harus dikoordinasikan, dan kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Trubus dan Pak Diki, bahwa ini harus memang memperhatikan berbagai dampak dan risiko. Tetapi dampak ekonomi juga memberikan implikasi yang luar biasa, sehingga juga pemulihan ekonomi ini juga harus menjadi catatan. Dan kemudian apa yang disampaikan mengenai penyaringan, filtrasi, agar jangan masuk varian baru, tentu sudah ada usaha-usaha dan upaya dengan melihat negara yang datang, yaitu paling tidak positivity rate-nya di bawah 5%, dan kemudian dia termasuk level 1, level 2
dari Badan Kesehatan Dunia, dan tentu juga yang bergejala tidak akan masuk, dan kemudian mereka yang juga belum vaksinasi tidak akan bisa masuk ke Indonesia. Tim TV One mengabarkan.